got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mengusung mitos tentang matematika itu sulit dan hanya orang-orang pintar yang dapat memahaminya. Simak video berikut. Kan ada mitos ya tentang matematika itu sulit hanya orang pintar yang dapat memahaminya. Ya. Menurut Anda, menurut Arif, apakah Arif tahu tentang mitos itu dan percaya? Menurut pandangan saya mengenai matematika itu sulit dan hanya orang yang pintar yang dapat memahaminya. Saya sangat setuju jika itu dikatakan sebagai mitos. Karena matematika itu bisa dibilang sebuah ilmu, dan ilmu itu sifatnya umum. Siapa saja yang ingin mempelajarinya, ya dirinya berhak untuk mempelajarinya. Tadi dikatakan dalam mitos matematika itu sulit dan hanya dapat dipelajari oleh orang yang pintar. Tidak, menurut saya semua orang juga bisa mempelajari matematika. Apakah ada yang lain? Cukup? Cukup. Terima kasih atas waktunya. Ya. Tapi kan ada mitos ya bahwa matematika itu sangat sulit dan hanya orang-orang pintar saja yang dapat memahaminya. Menurut Teteh tahu gak dan percaya dengan mitos itu? Mitos mengenai matematika itu sulit. Oke, mungkin menurut Teteh gitu ya, memang matematika itu sangat sulit gitu karena kita sudah membayangkan gitu dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, matematika itu ada tingkatannya. Namun tetapi hal tersebut itu sebenarnya mitos karena matematika itu merupakan ilmu dasar yang harus bisa dikuasai oleh manusia gitu. Karena ilmu matematika ketika sudah dikuasai oleh manusia, berarti orang tersebut itu bisa dikatakan pintar. Sebagai contohnya, ketika kita tidak mengerti terhadap hitungan, kita tidak bisa menghitung uang, menghitung jumlah barang dan sebagainya gitu. Jadi menurut Teteh, mungkin pertanyaannya bisa dispesifikkan lebih lanjut gitu. Matematika yang seperti apa? Apakah matematika dasarnya ataukah matematika yang lebih luas lagi? Menurut Teteh gitu, matematika yang dasar itu mitos gitu karena sesungguhnya matematika itu sangat penting untuk dipelajari oleh setiap orang gitu. Pada saat mendengar kata matematika, kebanyakan orang akan merasakan sesuatu yang tak menyenangkan. Mereka akan membayangkan angka-angka yang rumit dan susah untuk dipecahkan. Terbayang rumus-rumus yang sulit untuk dihafal dan dimengerti. Matematika juga sering dipahami sebagai sesuatu yang mutlak, sehingga seolah-olah tidak ada kemungkinan untuk menjawab yang berbeda terhadap suatu masalah. Matematika dipahami sebagai sesuatu yang serba pasti. Siswa yang belajar di sekolah pun menerima pelajaran matematika sebagai sesuatu yang mesti tepat dan sedikit pun tak boleh salah. Sehingga matematika menjadi beban dan bahkan menjadi sesuatu yang menakutkan. Banyak sekali mitos menyesatkan mengenai matematika. Mitos-mitos salah ini memberi andil besar dalam membuat sebagian masyarakat merasa alergi dan bahkan tidak menyukai matematika. Akibatnya, mayoritas siswa mendapat nilai buruk untuk bidang studi ini. Bukan lantaran tidak mampu, melainkan karena sejak awal sudah merasa alergi dan takut sehingga tidak pernah atau malas untuk mempelajari matematika. Meskipun banyak, namun ada 5 mitos sesat yang sudah mengakar dan menciptakan persepsi negatif terhadap matematika. Dalam matematika, objek yang dipelajari bersifat abstrak sehingga disebut objek mental karena objek itu merupakan objek pikiran. Melihat sifat objek yang abstrak, matematika kemudian dianggap sebagai salah satu pelajaran yang sulit, rumit, dan tidak mudah dipelajari. Adanya penerimaan negatif atau sikap negatif terhadap matematika terjadi karena adanya kesalahpahaman atau pandangan yang salah terhadap matematika. Untuk memahami matematika secara benar dan sewajarnya, maka diperlukan adanya klarifikasi terhadap beberapa persepsi atau mitos negatif terhadap matematika.
Mitos bahwa matematika adalah ilmu yang sulit dan hanya bisa dipelajari oleh orang-orang pintar saja dipengaruhi oleh berbagai faktor teoritis dan juga psikologis. Beberapa dari faktor-faktor ini termasuk struktur konseptual yang abstrak, persepsi sosial, kegagalan pendidikan, efek psikologis, dan self-fulfilling prophecy. Banyak mitos matematika yang menyesatkan siswa sebagai subjek matematika. Nah, mitos-mitos salah tersebut memberikan andil besar dalam membuat sebagian masyarakat, terutama siswa, merasa alergi dan tidak menyukai matematika. Akibatnya, dalam pembelajaran matematika, siswa mendapat nilai yang kurang memuaskan untuk bidang studi ini. Bukan lantaran tidak mampu, melainkan karena sejak awal sudah merasa alergi dan takut sehingga enggan dan malas untuk mempelajari matematika. Semakin banyak penelitian yang dilakukan tentang kajian ini, semakin banyak siswa, guru, orang tua akan dapat bekerja sama untuk mengatasi ketakutan anak terhadap pembelajaran matematika. Dan untuk implikasinya menunjukkan bahwa seringkali siswa merasa takut, cemas, dan stres saat belajar matematika. Siswa tidak mampu menguasai dan tidak mau belajar matematika karena sudah terdoktrin dalam benaknya bahwa matematika itu sulit. Padahal, ilmu matematika itu perlu dipahami dan dikuasai oleh segenap lapisan masyarakat, terutama bagi setiap peserta didik di sekolah formal. Menurut pandangan dari kelompok kami, mitos bahwa matematika adalah ilmu yang sulit dipahami, hanya orang pintar yang dapat memahaminya, sebenarnya merupakan pandangan yang sangat terbatas. Pertama-tama, penting untuk disadari bahwa pemahaman matematika tidak hanya bergantung pada tingkat kecerdasan seseorang. Matematika adalah ilmu yang berbasis pada konsep dan logika, yang artinya setiap individu memiliki potensi untuk memahaminya dengan benar jika mereka diberikan pendekatan yang tepat. Seringkali terjadi kesulitan dalam memahami matematika lebih disebabkan oleh metode pengajaran yang tidak efektif atau kurangnya dukungan daripada kekurangan kecerdasan. Dengan bantuan guru yang baik, metode pembelajaran yang sesuai, dan kerja keras, hampir siapapun dapat mengatasi kesulitan dalam matematika dan mengembangkan pemahaman yang kuat dalam ilmu ini. Oleh karena itu, mitos bahwa hanya orang pintar yang dapat memahami matematika tidak berdasar dan harus dihapuskan. Nah, tujuan matematika sebenarnya adalah melatih kita mencari suatu solusi dari suatu masalah. Dengan terbiasa menghadapi masalah matematika, kita akan dilatih mencari formula atau suatu solusi dari permasalahan tersebut. Karena kemampuan mengatasi masalah adalah hal yang wajib dimiliki oleh semua manusia di dunia ini. Dengan begitu, semua manusia normal mempunyai otak yang cukup untuk menyelesaikan masalah matematika. Organ otak manusia sama halnya dengan organ tubuh lainnya. Otak mengalami tumbuh dan berkembang dari yang sangat sederhana hingga menjadi kompleks. Tumbuh dan berkembangnya otak sejalan dengan meningkatnya usia pada manusia dan stimulus yang diberikan. Jadi semua manusia bisa menjadi ahli dalam matematika jika otaknya terus diberikan rangsangan stimulus yang terus menantang, sehingga informasi yang tersimpan di otak menjadi lebih bertambah. Mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.